Halo, bertemu kembali dengan saya di channel Belajar Hukum, teman-teman sekalian. Kembali lagi di materi hukum pidana kita. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang cukup fundamental dan penting untuk dipahami dalam studi hukum pidana, yaitu mengenai klasifikasi perbuatan pidana dalam sistem hukum Indonesia. Kenapa ini penting? Karena, seperti yang akan kita lihat nanti, cara kita mengklasifikasikan suatu perbuatan pidana itu seringkali membawa konsekuensi hukum yang berbeda dalam penerapannya di lapangan. Jadi, ini bukan sekadar pengelompokan akademis, tapi punya implikasi praktis yang signifikan. Baik, kita mulai dari klasifikasi yang paling mendasar dan mungkin paling sering Anda dengar, terutama kalau kita bicara KUHP lama. Ini adalah pembedaan antara kejahatan, misdrijven, dan pelanggaran, overtredingen. Dalam KUHP lama, kejahatan itu diatur di buku 2, sementara pelanggaran di buku 3. Nah, pembedaan ini bukan cuma soal letaknya di buku mana, tapi ada dasar teoritisnya. Secara teoritis, kejahatan itu sering dikaitkan dengan apa yang disebut rechtsdelicten. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang, menurut pandangan masyarakat secara umum, memang intrinsik atau pada dasarnya salah, tercela, dan bertentangan dengan rasa keadilan. Perbuatan ini dianggap jahat bahkan kalaupun belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengaturnya. Contohnya, membunuh, mencuri, menipu. Itu kan secara moral dan sosial memang sudah dianggap salah, ya kan? Sementara pelanggaran, ini dikaitkan dengan wetsdelikten. Ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana semata-mata karena diatur oleh undang-undang, biasanya demi menjaga ketertiban umum atau kepentingan administratif. Perbuatan ini belum tentu dianggap jahat secara inheren oleh masyarakat, tapi jadi terlarang karena hukum positif mengaturnya begitu. Contohnya, melanggar rambu lalu lintas. Apakah itu jahat secara moral? Mungkin tidak sejahat membunuh, tapi itu dilarang demi ketertiban, setuju? Nah, pembedaan kejahatan dan pelanggaran ini, dalam KUHP lama, membawa beberapa konsekuensi hukum yang penting. Ini yang menarik nih. Pertama, percobaan, pogging mencoba melakukan kejahatan itu bisa dipidana, pasal 53 KUHP lama. Tapi, mencoba melakukan pelanggaran, pada umumnya, tidak dipidana, pasal 54 KUHP lama. Jadi, kalau Anda niat mau melanggar rambu tapi belum sempat, ya belum bisa dipidana percobaannya. Tapi kalau niat mau mencuri dan sudah mulai ada perbuatan permulaan, itu sudah bisa masuk percobaan kejahatan. Kedua, penyertaan, deelneming membantu melakukan pelanggaran, umumnya tidak dipidana, pasal 60 KUHP lama. Tapi kalau membantu melakukan kejahatan, itu bisa dipidana, pasal 56, 57 KUHP lama. Ketiga, daluarsa. Verjaring jangka waktu daluarsa untuk menuntut pidana kejahatan itu umumnya lebih lama dibanding pelanggaran, pasal 78 KUHP lama. Keempat, aturan perbarengan, concursus ada perbedaan cara menghitung hukuman kalau seseorang melakukan beberapa kejahatan sekaligus, atau beberapa pelanggaran, atau gabungan keduanya, pasal 65, 66, 70 KUHP lama. Kelima, sanksi, nah, ini yang paling kelihatan. Ancaman pidana untuk kejahatan itu umumnya lebih berat, bisa penjara, bahkan pidana mati. Sementara pelanggaran, biasanya ancaman pidananya lebih ringan, seperti kurungan atau denda. Lalu, bagaimana dengan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? KUHP baru memang tidak lagi memisahkan kejahatan dan pelanggaran dalam buku yang berbeda seperti KUHP lama. Namun, pembedaan kualitatif antara tindak pidana yang serius, eks kejahatan, dan yang lebih ringan, eks pelanggaran, itu tetap relevan. Ini bisa kita lihat dari perbedaan ancaman pidana pokoknya, ada yang ancaman utamanya penjara, ada yang denda atau kerja sosial. Tapi, perlu dicatat, konsekuensi hukum spesifik seperti aturan percobaan dan pembantuan itu tidak lagi otomatis melekat pada label, kejahatan, atau pelanggaran, melainkan diatur lebih spesifik per delik atau dalam ketentuan umum yang berlaku untuk semua tindak pidana. Jadi, KUHP baru lebih fokus pada substansi deliknya, bukan lagi pada klasifikasi formalnya. Oke, itu klasifikasi yang utama. Selain itu,
ada juga klasifikasi lain yang penting untuk kita ketahui. Yang kedua, ada delik formil versus delik material. Pertama, delik formil, undang-undang melarang perbuatannya itu sendiri. Delik ini selesai begitu perbuatan yang dilarang itu dilakukan, terlepas dari ada atau tidaknya akibat. Contohnya, pencurian, pasal 362 KUHP Lama. Fokusnya pada perbuatan mengambil barang. Begitu barang diambil, deliknya selesai, meskipun barangnya belum sempat dipakai atau dijual. Penghasutan, pasal 160 KUHP Lama, fokusnya pada perbuatan menghasut. Kedua, delik material, undang-undang melarang timbulnya akibat tertentu. Delik ini baru selesai kalau akibat yang dilarang itu benar-benar terjadi karena perbuatan pelaku. Contohnya, pembunuhan, pasal 338 KUHP Lama. Fokusnya pada akibat kematian. Kalau niat membunuh tapi korban tidak mati, ya belum masuk pembunuhan selesai, mungkin percobaan pembunuhan. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat, pasal 351 ayat 2 KUHP Lama, fokusnya pada akibat luka berat. Selanjutnya, ada delik dolus versus delik culpa. Ini terkait dengan sikap batin pelaku. Delik dolus, kesengajaan, adalah delik yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan pada pelaku. Contoh, pembunuhan, pasal 338, pencurian, pasal 362, penipuan, pasal 378. Pelaku memang sengaja membunuh, sengaja mencuri, sengaja menipu. Delik culpa, kealpaan, kelalaian, adalah delik yang mensyaratkan adanya unsur kealpaan atau kelalaian. Pelaku dipidana karena ketidakhati-hatiannya menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Contoh, menyebabkan kematian karena kealpaan, pasal 359 KUHP Lama, menyebabkan luka berat karena kealpaan, pasal 360 KUHP Lama. Misalnya, mengemudi ugal-ugalan lalu menabrak orang sampai meninggal. Dia tidak sengaja membunuh, tapi karena lalai mengemudi, akibat kematian itu terjadi. Kemudian, ada delik komisi versus delik omisi. Ini terkait dengan cara perbuatan itu dilakukan. Delik komisi, delicta commissionis, dilakukan melalui perbuatan aktif atau positif, yaitu melanggar larangan untuk berbuat. Delik omisi, delicta omissionis, dilakukan melalui perbuatan pasif atau negatif, yaitu melanggar perintah atau kewajiban hukum untuk berbuat. Berikutnya, ada delik biasa versus delik aduan, clutch delik. Ini terkait dengan syarat penuntutan. Delik biasa bisa dituntut oleh jaksa tanpa perlu pengaduan dari korban. Mayoritas tindak pidana masuk sini. Polisi atau jaksa bisa langsung memproses begitu tahu ada tindak pidana. Delik aduan di mana penuntutan hanya bisa dilakukan kalau ada pengaduan resmi dari pihak yang berhak mengadu, biasanya korban. Tanpa pengaduan, jaksa tidak berwenang menuntut. Delik aduan dibagi dua. Terakhir, ada delik umum, comunia, versus delik khusus, propria. Ini terkait dengan siapa pelakunya. Delik umum, comunia, bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa perlu kualitas atau kedudukan khusus. Contoh, pencurian, pembunuhan, penganiayaan. Siapapun bisa jadi pelaku. Delik khusus, propria, hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya kualitas, status, atau kedudukan tertentu seperti yang disyaratkan dalam rumusan delik. Contoh, delik jabatan, korupsi, hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri. Baik, teman-teman semua, jadi itu tadi berbagai klasifikasi perbuatan pidana yang penting untuk kita pahami. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang klasifikasi perbuatan pidana. Semoga jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe, share dan tekan tombol loncengnya.